Terungkap cara Bribtu Rizka habisi suami sendiri, ternyata Brigadir Esko sempat melawan. Terungkap cara Bribtu Rizka habisi suaminya Brigadir Esko dari hasil rekonstruksi Senin, 29 Agustus 2025. Rekonstruksi poluan habisi suaminya sendiri ini dilakukan di Dusun Nyur Lembang, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Brigadir Esko merupakan anggota Intel Polsek Sekotong. Dari rekonstruksi tersebut terungkap setiap adegan cara sadis Brigadir Rizka menghabisi nyawa suaminya. Sampai saat ini, Bribtu Rizka tak mengakui bahwa ia merupakan pelaku pembunuhan Brigadir Esko. Bahkan, Bribtu Rizka berani sumpah di atas Al-Quran memang tak terlibat sama sekali. Pengakuan tersebut disampaikan Bribtu Rizka kepada pengacaranya, Rosihan Zulbi. Rosihan mengatakan Bribtu Rizka membantah dengan tegas dirinya pelaku pembunuhan Brigadir Esko. Ibu Rizka mengatakan hal yang sama, "Saya bukan pelaku, bukan orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh suami saya. Saya tidak tahu soal pembunuhan ini. Saya tidak mungkin melakukan hal keji terhadap suami saya," sambil menangis dia, ucap Rosihan dikutip Tribun Jakarta dari YouTube Koran Lombok. "Kita juga pernah berbicara dari hati ke hati. Ibu jika merasa ada yang disembunyikan silahkan terbuka, tapi tidak pernah dia katakan. Dia selalu konsisten. Saya bukan pelaku," imbuhnya. Tak cuma itu, Bribtu Rizka dan orang tuanya bahkan pernah berani bersumpah di atas Al-Quran. Sambil menangis, Bribtu Rizka kembali menegaskan dirinya bukan pembunuh Brigadir Esko. Sementara orang tuanya bersumpah tidak mengetahui sama sekali soal kematian Brigadir Esko. Pernah juga dia sumpah Al-Quran termasuk orang tuanya. "Saya katakan begini, Bu Rizka sebagai pengacara, saya manusia, jadi tidak mungkin saya tahu apa yang ibu lakukan, agar tidak menjadi beban saya di akhirat." Ibu Rizka berani sumpah enggak di Al-Quran? Saat itu dia jawab, "Berani Pak," kata Rosihan. "Akhirnya kita jabatan tangan, bahwa saya bukan pelaku atau yang menyuruh melakukan," sambil meneteskan air mata, imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, Brigadir Esko Faskareli, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan meninggal dengan leher terjerat tali di kebun kosong dekat rumahnya pada Minggu, 24 Agustus 2025. Cara Bribtu Rizka habisi Brigadir Esko. Bribtu Rizka mengenakan baju tahanan berwarna merah dan tangan diborgol. Ia terlihat memeragakan sejumlah adegan di dalam rumah. Dalam rekonstruksi 50 adegan yang digelar oleh Polres Lombok Barat, diperlihatkan kronologi kekerasan yang dialami korban hingga menyebabkan kematian. Tersangka diketahui melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan memukul bagian belakang kepala menggunakan benda tumpul. Aksi tersebut terjadi di dalam rumah yang dihuni oleh korban dan tersangka, yang merupakan pasangan suami istri. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Esko, lalu Anton Heriawan, usai menyaksikan rekonstruksi tertutup versi penyidik di dalam rumah tersangka. Anton juga menyebutkan, tidak hanya bekas luka dari benda tumpul yang diterima korban, namun juga luka sayatan di wajah bagian dahi dan pipi serta telapak tangan bagian kanan korban. Kalau luka sayatan di bagian tangan kan itu naluri membela diri, nggak ada orang yang mau mati konyol, maka kami yakini ada tersangka lain yang ikut terlibat, katanya. Ia menjelaskan, dalam rekonstruksi versi penyidik, diperagakan sekitar 50 adegan oleh pemeran pengganti. Proses tersebut turut menghadirkan saksi ahli, termasuk dokter forensik dan tim Inavis, untuk menjelaskan mekanisme pembunuhan terhadap Brigadir Esko. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata, menolak memberikan keterangan kepada awak media terkait detail rekonstruksi. Di sisi lain, Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda NTB, AKBP Catur Erwin Setiawan, mengatakan pihaknya masih menyelidiki kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kematian Brigadir Esko, termasuk dua sosok yang disebut sebagai Mr. X. Sementara, tersangka, masih satu, kita lihat perkembangannya nanti bisa bertambah atau tidak. Yang paling krusial masih kami dalami, ucap Catur saat ditemui di lokasi kejadian. Ia juga membenarkan bahwa Brigadir Rizka menolak memperagakan adegan pembawaan mayat ke kebun belakang rumahnya, yang menjadi tempat ditemukannya jenazah korban.